Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi dalam siaran kesayangan kita bersama Kabar Baik TV. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun berada, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Haleluya, kami datang kepadamu Bapa, Tuhan kami yang hidup, yang mengalirkan kasih-Mu terus menerus tiada henti, seperti sungai, seperti matahari terbit. Terima kasih kepada Tuhan. Dan saat ini pun kami akan memulai ibadah kami ini. Anugerah Allah melimpahi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Amin, amin, amin. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Hati kami rindu Tuhan, seperti rusa rindu sungai-Mu. hati kami rindu menghampiri Engkau. Begitu Aliran sungai sorgawi turun ke tengah-tengah kami. Kasih Tuhan melimpahi kami semua. Haleluya. Minyak baru-Mu Tuhan, urapan-Mu. Oh, sama-sama katakan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Lebih dari segala. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, nyatakan rasa cinta, nyatakan rasa rindu-Mu akan hadirat Tuhan, akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada artinya, ku ingin Lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, jadikan ku hamba. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yesus, kami rindu akan kepenuhan-Mu. Kami rindu akan kasih-Mu. Kami rindu akan kuasa-Mu. Kami rindu anugerah-Mu. Kami rindu aliran kehidupan sorga memenuhi jiwa kami, memenuhi hidup kami. Sebab Engkaulah segalanya, sebab Engkaulah penghiburan, sebab Engkaulah pengharapan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya Bapa, terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, Urapan Bapa. Allah di atas kami yang Haleluya. membedakan kami dengan segala dunia ini. Haleluya. Urapan Allah di atas kami yang menjamin kami berjalan Amin, terus maju. Yesus. Urapan Allah di atas kami yang mengubah segalanya Haleluya. dalam hidup kami. Terima kasih kepadamu Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima lagi firman Tuhan pada malam hari ini. Firman yang ajaib, Haleluya. firman yang tidak berubah. Amin. Haleluya, haleluya. Urapi kami dan penuhkan bejana kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, seperti yang saya sudah sampaikan di khotbah-khotbah saya terdahulu, bahwa Injil Yohanes dia secara lebih khusus dia menunjukkan, menekankan, memberitahukan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Hari ini kita ada di ayat masih pasal pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Ada cukup banyak pembacaan ini, saya tidak akan terangkan seluruhan secara rinci. Intinya, berita utamanya akan saya sampaikan di sana saudara-saudaraku. Nah, demikian firman Tuhan. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, mengenai Yesus ini, kali ini saudara-saudara, selain Rasul Yohanes mengungkapkan siapa dia, keberadaan Yesus, kali ini ada seorang nabi, yaitu Nabi Yohanes, Yohanes Pembaptis. Bedakan ya, Rasul Yohanes itu adalah murid, sedangkan Yohanes Pembaptis dia adalah nabi. Saudara-saudaraku, penting sekali. Seberapa pentingkah pengakuan Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Penting sekali bagi orang Yahudi khususnya. Karena pada zaman itu, saudara-saudara, Nabi Yohanes itu adalah nabi yang diakui oleh orang-orang Yahudi, nabi yang dianggap mempunyai otoritas Tuhan dalam dirinya. Dia yang membaptis. Bahkan sampai-sampai orang datang
pemimpin-pemimpin agama mengirim utusan kepadanya untuk menanyakan apakah dia Mesias itu. Saudara, kita tahu jawabannya bahwa Yohanes berkata, bukan, aku bukan Mesias. Itu menunjukkan saudara-saudara bahwa hari itu Yohanes itu sendiri, Yohanes Pembaptis begitu diakui. Lantas apa kata Nabi Yohanes tentang Yesus? Dia berkata begini, saudara-saudaraku, membuka tali kasutnya pun mengenai Mesias itu yang kamu sebutkan itu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu diibaratkan dengan seorang majikan, tuan besar, dengan dulos, seorang hamba, budak, yang kalau tuannya datang, maka di dekat pintu, maka si budak akan datang dan memegang dengan bersujud, dia akan membuka tali kasut daripada majikannya. Selanjutnya menyediakan air pembasuhan untuk kaki tuannya. Setelah itu tuannya masuk ke dalam rumah. Kemudian si budak ini akan menyimpan kasut atau sepatu tuannya. Rendah sekali kedudukannya, tidak sebanding. Namun Yohanes berkata, dibandingkan dengan Kristus, dibandingkan dengan firman Allah yang hidup ini, aku masih lebih rendah dari yang tadi itu. Umpama tadi itu masih terlalu rendah, belum sebanding dengan aku sekarang, terlalu rendah, kata Yohanes, untuk menunjukkan betapa Tuhan Yesus itu ajaib, betapa firman Tuhan itu besar dan luar biasa. Kemudian dia juga berkata begini, saudara-saudaraku, dia harus bertambah besar dan aku semakin kurang-kurang. Itu pengakuan Yohanes ketika orang-orang berusaha membandingkan, Yohanes yang dibaptis oleh Yesus sudah lebih banyak daripada kamu. Maka dia berkata, ya memang demikian. Dia harus lebih besar, aku semakin berkurang. Semakin muncul dia, semakin tak kelihatan aku. Yohanes juga berkata, tugasku hanya orang yang berteriak, yang berseru-seru untuk memberitahu bahwa Yesus datang. Seolah-olah dia berkata, siapkan jalan Tuhan, luruskan jalan Tuhan, akan datang seorang yang maha besar. Kira-kira demikian. Aku hanya orang yang berorasi untuk itu, kata Yohanes. Kemudian satu lagi kata Yohanes tentang Yesus, dia sudah ada sebelum aku ada. Dahsyat sekali saudara-saudara. Memang secara kelahiran jasmaniah, Yesus datang melalui Maria ketika dia dilahirkan di sana. Tetapi Yohanes berkata, sebelum dunia ada, sebelum aku ada, dia sudah ada. Bahkan sebelum Abraham ada. Saudara-saudaraku, kenapa? Karena kembali kepada Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada. Apapun yang sudah ada ini menjadi ada. Dia menjadikan segala sesuatu. Dialah firman yang datang dalam rupa manusia. Itulah Tuhan yang saya sembah, itulah Tuhan yang saudara sembah, yang kita sembah. Itulah Tuhan yang menebus saya, itulah Tuhan yang menebus kita. Itulah Tuhan yang membela saya, itulah Tuhan yang membela saudara-saudara sekalian. Kemudian ada satu lagi, kata ini kita kembali kepada penulisan Rasul Yohanes. Di dalam Kristus dikatakan, saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus dikatakan, saudara, kita beroleh kasih karunia demi kasih karunia. Namun sebelum sampai ke sana, masih ada satu pembandingan lagi yang disampaikan oleh Rasul Yohanes tentang Yesus ini. Dia mencoba membandingkan antara Musa dengan Yesus untuk menjelaskan. Kenapa Musa? Karena saudara, Musa adalah bagi orang Israel, adalah Musa orang yang terbesar, nabi terbesar yang menerima hukum Taurat, yang membebaskan bangsa Israel dengan sebatang tongkatnya. Dia membebaskan orang Israel, menuntun mereka di padang gurun 40 tahun, memberi makan mereka sekalipun itu dari Tuhan, tapi melalui kepemimpinan Musa. Musa ini, kata mereka, Musa ini sangat diagungkan sekali. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, Musa dibandingkan dengan Yesus, Musa itu pembawa hukum Taurat. Musa itu penyampai firman Allah, menyampaikan hukum-hukum, peraturan hukum Taurat. Tetapi mengenai Kristus dikatakan di ayat yang ke 18, saudara-saudara, ayat 17,
Tetapi melalui Kristus kasih karunia dan kebenaran datang. Haleluya. Itu dahsyat luar biasa. Saya jelaskan sedikit kenapa penting ini mengenai Musa. Kalau Musa ibarat itu hukum peraturan, saudara-saudaraku, saya jelaskan, anggaplah ini hukum Taurat itu, memang ini bagian hukum Taurat itu. Maka hukum itu berkata begini. Lewat hukum itu orang berkata, lewat hukum itu orang akan diketahui statusnya, apakah dia benar atau salah. Lewat hukum itu orang bisa tahu bahwa dia itu berdosa. Tetapi kalau orang sudah berdosa, hukum itu tidak bisa menyelesaikan dosanya. Andai kata ada orang yang belum berdosa, maka hukum itu akan menjaganya jangan berdosa. Karena dia berkata jangan menzina, jangan mencuri, jangan sembah. Tapi jika orang sudah jatuh ke dalam dosa, maka hukum itu tidak bisa menolong dia. Itu yang dimaksudkan dengan hukum Taurat. Saudara-saudara, tetapi oleh Kristus, saudaraku, kesalahan, pelanggaran, dosa, baik dosa yang dari Adam sampai hari ini yang ada dalam diri kita, saudara-saudara, dibasuh kita oleh Kristus. Di dalamnya kebaikan-kebaikan Tuhan akan mengalir terus menerus. Dalam ayat ini tadi dikatakan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Luar biasa saudara-saudara. Dan satu lagi, kasih karunia demi kasih karunia. Atau dalam terjemahan sederhana Indonesia, kebaikan demi kebaikan Allah dinyatakan atas hidup kita. Haleluya, luar biasa. Satu lagi saudaraku, dan kebenaran, di dalam dia kita menjadi orang benar karena pembenaran Kristus. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Musa itu adalah penyampai firman Allah, kemudian disampaikan kepada umat. Tetapi Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri yang datang dalam dunia. Saudara-saudaraku, ada hal yang sangat menarik yang ingin saya tekankan kepada kita hari ini. Saudara-saudaraku, dikatakan tadi oleh Kristus, maka dikatakan kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Seperti apa? Oleh kasih Kristus, oleh Kristus saudaraku, maka kebaikan Tuhan ada dalam diri kita, mengalir terus seperti sungai, tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kita sedang tidur, kebaikan Tuhan turun ke atasmu. Ketika engkau sedang di perjalanan, kebaikan Tuhan ada atasmu. Sebagaimana darah kita mengalir dalam tubuh kita, sedemikian kurang lebih gambarannya kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kenapa engkau mengeluh? Kenapa engkau putus asa? Kenapa engkau cemas? Kenapa engkau takut? Kebaikan Tuhan akan dinyatakan terus menerus bagi semua orang. Hai orang-orang yang terintimidasi, setan berkata kamu akan gagal. Setan berkata kamu habislah sudah. Setan berkata, atau temanmu mungkin tidak berniat jahat, tetapi dia mengatakan buruk sekali keadaanmu, saya yakin kamu tidak akan punya masa depan lagi. Saudara-saudara, jangan dengarkan. Kebaikan Tuhan akan mengubah segalanya dalam hidup. Kebaikan demi kebaikan Tuhan akan turun ke atas kita. Kebaikan demi kebaikan Tuhan akan mengalir dalam hidupmu, saudara-saudaraku. Itulah dia anugerah Allah yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama katakan kepada dia, penuhiku, penuhiku. Biar kepenuhan Tuhan Yesus memenuhi dari kita sekalian. Sebab dari kepenuhannya kita beroleh kebaikan demi kebaikan dari hari ke hari. Dari semenjak kita lahir sampai kita nanti menyelesaikan pertandingan iman di muka bumi ini. Haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Bapa, aku berdoa kepadamu, kasih Tuhan mengalir ke atas kami. Mungkin ada orang yang sedang gemetar hari ini, dan nyanyikan dari awal. Haleluya. Seperti rusa
saudaraku, dapatkan dia. Dapatkan dia sebagai air kehidupan. Lupakan semua kelemahan. Lupakan semua ketidakberdayaanmu. Dapatkan dia seperti engkau mendapatkan air, mata air kehidupan. Dengan kerinduan katakan, penuhiku, angkat tanganmu. Penuhiku, Bapakku, penuhi kami semua. Bapakku, mengarahlah kasih-Mu atas setiap orang. Oh, Rabbiku, Rabbiku, Rabbiku. Turunlah kekuatan Tuhan ke atasmu, saudara. Sekali lagi, penuhiku, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Rabbiku, Rabbiku. Amin. Amin, Bapakku. Dengan minyak kudus, Dengan minyak kudus-Mu. dengan minyak kudus, Sekali lagi, dengan minyak kudus-Mu. dengan minyak kudus-Mu. Anugerah Allah berlimpah-limpah ke atas kita sekalian. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan turun ke atas kita sekalian. Orang-orang yang lemah dikuatkan, orang yang sedang berduka dihiburkan, orang yang sedang putus asa dibangkitkan pengharapan baru. Engkau yang terbaring di tempat tidur karena sakit penyakit, bangkitlah engkau, kuatlah engkau, sehat engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang terintimidasi oleh kegagalan, oleh dosa-dosa yang mengikat, hari ini terimalah mujizat, terimalah kebaikan, terimalah kelepasan, pembebasan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menyegarkan jiwamu, saudara. Tuhan kiranya melepaskan engkau. Tuhan kiranya membukakan pintu-pintu berkat-Nya atas kita sekalian. Haleluya. Saudara, ucapkan 1-2 kalimat sekalipun hanya dengan perlahan. Apa yang engkau percayai dengan Yesus, bahwa Tuhan ada dalam hidup. Kebaikan demi kebaikan Tuhan akan nyatakan, Tuhan alirkan seperti mata air yang tidak pernah kering. Terima kasih kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian dia beri kita malam ini. Jangan lupa kita ketemu lagi pada besok hari di channel yang sama, Kabar Baik TV. Haleluya, Kabar Baik TV. Shalom, Tuhan berkati kita. Amin.